Shalom saudara, Tuhan Yesus luar biasa. Ingat, firman Tuhan adalah pelita bagi kita, amin. Firman Tuhan akan menerangi kita, amin. Jadi ada ayat yang sangat terkenal di dalam diri saya dan juga banyak orang lain, dan saya ingin membaca. Saudara ingat, firman Tuhan sangat luar biasa. Firman Tuhan adalah harta yang paling berharga di dunia. Amin. Memang Roh Kudus paling yang luar biasa, pribadi, yang adalah Allah, yang hidup di dalam setiap orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Jadi kita tahu firman Tuhan itu sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Juga firman Tuhan berkata, itu Lukas 1:37, juga Markus 9:27, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, saat firman Tuhan masuk ke dalam hati kita, kita percaya. Dan yang paling luar biasa ialah Tuhan sudah menyediakan semuanya. Dan saudara, saya secara pribadi lagi mengimani juga, ya. Dan memang hati saya, Roh Allah sudah berbicara kepada saya, sudah menerangi mata hati saya, bahwa dalam saat kita hidup di sini, Dia sudah menyediakan semuanya. Dan juga saya ingat, segala kebutuhan, Dia sudah menyediakan segala kebutuhan kita. Amin. Dan lebih dari itu, bersukalah di dalam Tuhan, kata Mazmur 37 ayat 4. Versi bahasa Inggris, New King James namanya, Raja James baru. Bersukalah di dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Juga Efesus 3, dengar ini. Bagi Dialah yang dapat lakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan dan pikirkan, menurut kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Saudara, Roh Allah yang telah menciptakan segala-galanya berada dalam diri kita. Saya senang Roh Allah mengurapi saya, memberikan saya kata-kata untuk menyampaikan pesan ini, sebab saya sendiri dikuatkan. Haleluya. Amin. Allah sudah menyediakan. Dia dapat lakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan dan pikirkan. Juga ingat saudara, ya, saya membaca ayat ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Amin. Jadi, seperti kalau gelap, tiba-tiba lampu nyala. Oh, saya bisa melihat. Amin. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin, saudara. Tuhan akan memberitahukan kita jalan-jalannya. Amin. Dan dalam hari rahatnya ada sukacita yang penuh. Haleluya. Jadi, ingat saudara juga, di dalam bahasa Ibrani ada beberapa kata, yaitu satu, merenungkan firman Tuhan. Kita tahu siang malam apa saja yang diperbuatnya berhasil. Juga ayat itu dalam bahasa Ibrani ada ayat juga atau kata, yaitu saat kita berimajinasi, kita pakai imajinasi kita, itu sama dengan merenungkan. Amin. Haleluya. Mata hati kita diterangi, kita bisa melihat dengan imajinasi kita. Roh Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Amin. Dan juga kita akan apa? Dapat penglihatan. Amin. Amin. Saya ingat lalu waktu saya baru dapat Roh Allah, saya bersekutu dengan Tuhan khususnya pagi dan malam, juga di antaranya. Sebelum saya kenal Yesus, saya bikin beberapa hal yang tidak baik pagi, siang, dan malam. Bahasa Inggris berkata pagi dan malam. Merenungkan firman Tuhan pagi dan malam. Amin. Jadi saya merenungkan firman pagi juga. Waktu makan siang saya membaca merenungkan firman, lihat catatan saya. Apa yang Tuhan menerangi mata hati saya, mungkin hari itu atau hari-hari sebelumnya, saya lihat beberapa ayat, saya merenungkan firman Tuhan. Juga saya ingat lalu
Saya ketemu dengan satu paman yang pernah ke sekolah, sekolah tinggi atau boleh berkata universitas. Ya, dia belajar, jadi pintar dia pikir. Dia mulai percaya tidak ada Tuhan. Saat dia dibesarkan dengan nenek, kakek, mami, dan papi dia percaya ada Yesus. Malahan pernah bernyanyi. Dia pernah bernyanyi di gereja. Pernah bernyanyi kalau orang menikah, mereka minta dia nyanyi. Dia punya suara bagus. Tapi saat dia ke sekolah, ke universitas, karena mereka berfokus untuk otak, bukan roh. Akhirnya dia mulai bikin beberapa pertanyaan yang melawan kebenaran. Dia mulai percaya tidak ada Tuhan. Saudara, saya ingat saya melihat diri saya sendiri, ada penglihatan dalam diri saya. Tiba-tiba saya melihat diri saya sendiri di dalam mobil saya. Saya panggil dia. Waktu itu saya usia 19 atau 20. Saya membawa dia. Oh, saya 19 tahun waktu itu, 19. Saya punya mobil Toyota. Warna perak. Mobil pertama saya punya. Saya melihat, tiba-tiba ada penglihatan, atau saya melihat dalam diri saya, just tiba-tiba saya melihat, ya, bukan dengan mata jasmani, dalam diri, tiba-tiba mata hati, ya, roh, hati. Saya bisa melihat dia. Di dalam mobil saya bilang, boleh ke ikut saya ke mobil? Dia bilang, boleh. Tiba-tiba saudara, saya mulai menceritakan mengenai Yesus. Tiba-tiba saya merasa hadirat Tuhan karena saya tahu dia dulu pakai obatan, khususnya dia merokok ganja, itu tidak baik. Kemudian saya mau dia merasakan hadirat Tuhan yang saya merasakan waktu itu dan sering merasakan. Amin. Jadi saya tiba-tiba pikir saya tidak akan berbahasa roh. Tapi tiba-tiba saya melihat dalam diri saya langsung, sekali lagi saya bawa dia ke mobil, saya menceritakan Yesus. Kemudian saya mau menceritakan apa yang saya mengalami. Apa yang saya merasakan hadirat Tuhan. Dan itu pasti jauh lebih baik daripada merokok ganja dan merasa apa yang mereka merasa. Dan ini tidak ada efek samping. Tiba-tiba saudara, tangan saya mulai ke kepala dia. Saya mau berdoa. Saya tanya, boleh saya berdoa untuk Anda? Dia bilang boleh. Saya mau dia mengalami hadirat Tuhan, saudara. Amin. Yang sudah dapat Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, tandanya ialah maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, saya langsung meletakkan tangan atas dia. Tiba-tiba saya pikir saya tidak akan berbahasa roh. Tapi saudara, tiba-tiba bahasa roh keluar dari saya. Saya mulai berbahasa roh. Tiba-tiba saya melepaskan urapan ke dia. Saya dalam Yesus. Saya pakai nama Yesus. Saya berdoa. Saya tidak ingat doa semua kata-kata dengan persis. Tapi tidak apa-apa. Saya pakai nama Yesus. Saya juga berbahasa roh atas dia. Tidak lama lagi saya melihat dia. Anda mengalami apa? Dia berkata, saya merasa saya masuk awan 9. Berarti dia merasa tinggi. Berarti dia merasa on dengan hadirat Tuhan. Bukan dengan obatan sekarang. Dia merasa on. Dia merasa tinggi. Amin saudara. Karena dia mengalami hadirat Tuhan. Yang mendengar pesan saya. Amin. Haleluya. Saudara urapan. Doa saya ialah supaya Anda bisa mengalami urapan yang saya merasakan sekarang. Amin. Tuhan kita sangat luar biasa. Saudara, ayah saya. Dia tahu saya ketemu Yesus atau saya percaya kepada Yesus. Saya hidup dalam kegelapan saudara saat saya remaja. Seluruh keluarga kaget. Edwin dan juga di tempat saya, tempat asal saya. Teman-teman lama mereka semua bercerita Edwin sudah ikut Yesus. Ada orang pikir mungkin saya pakai obat yang bikin saya aneh. Tetapi saya tahu nih, saya berseru kepada Yesus, saya ada damai sejahtera. Saya mulai membaca Alkitab setiap hari, saudara. Dan saya ada sukacita. Haleluya. Saya sangat senang. Mami saya melihat saya, dia berkata, Edwin, saya bisa mengalami kesenangan. Atau saya bisa senang seperti Anda, anakku.
Mereka melihat ada perubahan. Di tempat saya kerja, saya pernah kerja dan kuliah. Saya pernah kerja di satu tempat, juga saya kuliah. Saya belajar topik bahasa Inggris, karena di sekolah kalau mau masuk universitas, jadi saya ikut college namanya. Kemudian saya rencana ikut universitas yang lebih tinggi. Karena begini, lebih murah begitu dan efeknya sama. Dari mungkin 2 tahun belajar di satu tempat dan pindah ke tempat ke universitas yang lebih baik. Amin, itu rencana. Kemudian tiba-tiba saudara, saya belajar di situ psikolog. Saya kerja dan kuliah. Saya belajar psikolog. Saya belajar bahasa Inggris. Amin. Saya dulu suka memberikan nasihat kepada pemuda-pemudi. Amin. Saudara, satu acara. Ada yang bercerita, saya punya masalah begini. Murid lain berkata, bagus begini. Saya suka sekali itu. Tapi saya tidak tahu waktu itu saya dipanggil menjadi pendeta. Tapi waktu saya keluar dari acara itu, saya pikir saya mau ke gereja. Tapi tidak langsung terjadi. Kira-kira 1,5 tahun kemudian, saya percaya kepada Yesus, saudara. Amin. Jadi, ayah saya pada suatu hari, ini dekat Natal, saudara. Tanggal 24, ini tahun 92, 1992, saudara. Saya ketemu papi saya, ini sudah hampir 34 tahun lalu. Saya muda. Saya ketemu papi saya bercerita, mau mengenai Yesus. Dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, saudara. Mereka semua kaget saya percaya kepada Yesus. Karena saya sebagai remaja hidup dalam kegelapan, saudara. Saya nakal dulu. Karena nggak pernah kenal Tuhan waktu saya kecil. Saya ingat kita pernah ke gereja, ada orang memberi diri dibaptis. Oleh sebab itu di tempat asal kami, mereka ajak kami ketemu atau melihat mereka bersaksi mengenai Tuhan Yesus karena ada yang percaya kepada Yesus. Yang saya ingat, saya ikut gereja beberapa kali waktu kecil, tapi memang saya pernah ingat, kami pernah di satu gereja, dan orang mengaku bersaksi mengenai Tuhan Yesus, karena ada tetangga, teman, mereka ajak kami datang ke gereja, melihat mereka acara khusus ini, dan mereka memberi diri untuk dibaptis juga. Saat mereka bercerita mengenai Yesus, saya melihat mami saya kaget. Mengapa? Mami saya menangis, saudara. Saya pikir, kenapa? Kita jarang ke gereja, saudara. Tapi saya melihat mami saya menangis. Ini luar biasa. Amin. Saudara, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi, orang tua saya akhirnya tidak hidup betul karena mereka belum kenal Yesus. Walaupun mami saya menangis, tetapi dia menangis di acara itu waktu saya kecil, ya. Jadi orang tua saya kasihan terpisah. Tetapi saudara, sebelum mami saya meninggal, sebelum adik saya meninggal, mereka percaya kepada Yesus. Papi saya 92 percaya kepada Yesus. Amin. Jadi di dalam mobil saya, saudara, saya menceritakan Yesus. Ini acara Natal dengan papi saya. Saya bercerita di mobil karena kita mau pulang. Sebelum saya bawa mobil, saya bercerita kepada dia mengenai Yesus. Amin. Kemudian tiba-tiba, saudara, saya meletakkan tangan atas dia. Saya bilang, sebelumnya papi saya dulu merokok. Akhirnya saya berkata, Anda boleh saya berdoa untuk papi supaya berhenti merokok? Dia bilang, boleh. Saya meletakkan tangan atas kepala papi saya, saudara. Tiba-tiba kuasa Allah masuk ke dalam dia. Kepala dia jatuh ke darah, saudara, saat duduk di kursi di mobil. Roh Kudus menjamah dia. Sampai dia tidak sadar beberapa waktu. Saya berbahasa roh tunggu dia. Sampai dia sadar. Kalau Anda tidak mengerti apa itu, di buku Wahyu juga orang bisa jatuh. Lihat, orang tidak sadar bisa jatuh saat ketemu hadirat Tuhan. Jadi papi saya di situ, saya berbahasa roh, akhirnya dia sadar, saya tanya. Saya lupa berapa lama, memang saya nggak tahu berapa lama. Beberapa menit dia baru sadar. Saya tanya dia, papi mengalami apa? Dia berkata, saya merasa ada kuasa masuk ke dalam kepala saya. Amin. Dia mengalami hadirat Tuhan.
Saudara, bagus sekali kalau Anda bisa meletakkan tangan, berusaha berdoa untuk orang. Kalau Anda diberkati dari firman Tuhan, kalau Anda cukup tahu. Kalau Anda belum begitu tahu firman, ya yang penting ada kirim pesan ini. Amin, supaya mereka bisa dengar. Saya bilang, Tuhan, saya orang asing. Dia berkata, tidak apa-apa. Walaupun Anda berbicara, Anda adalah orang asing, orang harus lebih memperhatikan apa yang Anda katakan. Amin. Jadi saudara, yang luar biasa ialah Allah kita sudah menyediakan segala-galanya. Amin. Dia sudah menyediakan segala-galanya. Saya sering berkhotbah ini. Dan ada saat kita perlu ambil ayat-ayat ini, membaca berulang-ulang kali. Juga saat kita ada waktu berbahasa roh untuk membangun diri. Amin. Amin, membangun diri. Merenungkan janji-janji Tuhan. Juga kita tahu doa, pantaran doa Efesus. Supaya roh hikmat dan roh wahyu diberikan kepada kita. Amin. Supaya mata hati kita diterangi. Amin. Efesus 1, baca sendiri. Mulai dengan ayat 16, ayat 17 terus. Sampai pasal itu selesai. Juga Efesus 3, mulai 14 sampai kira-kira 21. Ya, ada doa di situ. Taruh namamu di dalamnya. Amin. Kita sering berdoa supaya yang menerima firman Tuhan dari pelayanan ini, bahwa Anda semua sudah didoakan, roh hikmat dan roh wahyu diberikan. Amin. Hello. Mata hatimu diterangi. Amin, saudara. Amin. Jadi luar biasa Anda akan lebih memahami firman Tuhan. Dulu saya berdoa doa Efesus dari pasal 1, ya ayat 17 sampai ayat itu selesai. Juga Efesus 3 ayat 16 sampai 21 di situ. Dan saya sering dulu mendoakan itu sebelum ke sekolah Alkitab. Dan saat saya masuk ke dalam sekolah Alkitab, karena saya sering mendoakan doa-doa itu, dan saya bisa memahami hampir semua, kebanyakan saya mengerti apa yang dikatakan atau diajar dari pelatih atau pengajar, dosen pelatih di sekolah Alkitab itu. Saya ketemu beberapa orang lain, mereka bingung. Mereka pernah ke universitas, begitu. Mereka muda, mereka ikut universitas, akhirnya mereka ikut sekolah Alkitab. Kemudian mereka nggak mengerti. Tadi mereka bingung. Tapi saya bisa mengerti. Walaupun saya belum 2 tahun percaya kepada Yesus. Hello, waktu itu. Saya ikut sekolah Alkitab, belum 2 tahun saya kenal Yesus. Dan saya bisa mengerti. Jadi, doa Efesus. Satu hal yang kita perlu mengerti, dengar dengan baik-baik, bahwa Allah kita sudah menyediakan segala-galanya untuk kita. Haleluya. Itu perlu dimasuk supaya kita merenungkan firman Tuhan ini. Amin. Saya akan membaca ayat. Dan juga kita terus merenungkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan untuk firman-Nya. Kita pikirkan akan janji-janjinya. Supaya kita mengerti. Supaya kita diterangi bahwa kita sudah diberkati. Allah sudah menyediakan segala-galanya sebelum kita ada. Oleh anugerah, amin, kasih karunia, dia sudah memberkati kita. Dia sudah menyediakan segala sesuatu. Nah, kita perlu pegang firman Tuhan. Dengar. Jangan salah berpikir. Jangan salah pikir atau menerima pikiran yang melawan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita nggak boleh bercerita terus hal-hal atau mengucapkan kata-kata yang melawan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Jangan menerima nasihat orang fasik, yaitu Mazmur 1, ayat 1. Ya. Ayat 2, ya, merenungkan firman Allah siang dan malam. 3, menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Haleluya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Apa saja
yang diperbuatnya berhasil. Apa saja. Jadi, kita perlu tahu, kita sudah diberkati. Allah kita sangat dahsyat. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan, atau bahasa Inggris telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga. Diterjemahkan di alam, ya, di tempat-tempat surgawi. Hello, ini kelihatannya. Oh, kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. Nah, saudara, tunggu. Kata yang sama dalam bahasa Yunani, karena Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, oke? Pernah diterjemahkan, atau kata yang sama dipakai di pasal 6 ayat 12 di buku Efesus, buku yang sama dengan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, di udara ialah kata yang sama di surga dalam bahasa Yunani. Di Efesus 1 ayat 3. Di surga tidak ada roh jahat, saudara. Mereka semua diusir dari surga. Surga tempat kediaman Allah. Di sini bilang di udara. Jadi saya mau lihat Efesus 1 ayat 3 di penerjemahan lain. Ini namanya versi internasional baru. Itu berkata bahwa kita telah diberkati di dalam realm surgawi. Di alam surgawi. Allah telah, Bapa kita telah memberkati kita dalam Kristus dengan segala berkat rohani di alam surgawi. Haleluya. Di alam roh. Apa itu? Ya begini, saudara, dari tempat Allah, dia mengucapkan kata-kata. Dia telah memberkati kita, mengaruniakan segala berkat rohani. Dia telah memberkati kita. Bahasa Inggris pakai kata memberkati, blessed. Bahasa Inggris blessed, dua kata. Berbicara yang baik. Ya, amin. Berbicara yang baik. Logos. Allah mengucapkan kata-kata yang baik mengenai engkau. Amin. Dia sudah memberkati engkau. Dia mengucapkan kata-kata yang baik. Dan dalam Kristus engkau telah diberkati dengan segala berkat rohani di alam roh. Amin. Yesus berkata, tunggu, dalam Yesus, Bapa membantu saya menjelaskan ini, membantu saya mengerti ini dan mereka. Dalam Yesus. Ya, jangan terlalu pikir mengenai ini, ya. Yaitu percaya. Allah saat dia menciptakan segala-galanya, dia berkata, terjadilah terang, dan terang itu jadi. Apa yang dikatakan itu terjadi. Amin. Nah, untuk kita seperti kebun, saudara. Juga 1 Korintus pasal 3 berbicara, bahasa Inggris pakai kata, you are God's garden. Engkau adalah taman Tuhan, kebun Tuhan, kebun Allah. Amin. Jadi apa itu? Saudara, kerajaan Allah seumpama orang menabur benih di dalam tanah. Dan benih itu sendirian, mengeluarkan tunas akhirnya berbuah. Amin. Amin, saudara. Amin, saudara. Penabur itu yang memberitakan firman, dia menabur benih yang tidak fana, namanya firman Tuhan. Dan orang harus mendengar, menyambut firman itu. Dan firman itu akan mengeluarkan, akan berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara dalam Yesus Kristus,
Supaya kita menghasilkan 100 kali lipat. Yang maksimal kita harus apa? Mendengar dan menyambut firman. Dan firman itu harus dijaga. Iblis datang seketika kata Markus 4 ayat 14 sampai 20 ya. Iblis datang seketika untuk mencuri firman. Mungkin ada perselisihan. Juga penindasan, masalah. Bisa timbul. Karena orang telah mendengar firman Tuhan. Iblis mau mencuri firman. Kekhawatiran akan dunia. Ada penipuan akan kekayaan. Orang terlalu berfokus akan kekayaan. Memang Tuhan memberikan kita kuasa memperoleh kekayaan, betul. Benar. Amin. Dia membagikan rasul, nabi, pengajar, gembala, dan penginjil. Betul. Amin. Gereja lokal harus bertanggung jawab. Kalau memang Anda ada otoritas ya, ada di gereja lokal Anda. Ya, Anda harus bertanggung jawab. Ya, kita semua harus bertanggung jawab untuk tugas Tuhan. Domba-domba perlu dengar dari nabi, pengajar. Mereka perlu juga waktu untuk berbicara. Tukar mimbar, gembala tukar mimbar. Ya, terserah kalau Tuhan memimpin engkau. Tapi juga orang perlu nabi berbicara. Rasul mereka diutus, mereka keluar. Bikin memerintis pelayanan baru. Juga ada rasul beberapa mereka punya pesan khusus untuk menyebarkan ke dunia. Rasul itu mau menyebarkan firman. Penginjil memberitakan Yesus. Hello, supaya orang percaya kepada Yesus. Dan juga ada banyak mujizat terjadi melalui penginjil. Oh, mereka perlu, penginjil perlu, karunia itu perlu dipakai. Amin, supaya orang percaya kepada Yesus. Amin. Gembala urus domba itu luar biasa tugas. Untuk gereja lokal juga perlu nabi datang berbicara. Pengajar perlu waktu untuk mengajar. Mereka lebih teliti untuk mengajar. Satu ibadah untuk pengajar susah. Oleh sebab itu Tuhan bikin orang bisa rekam. Amin. Dan mereka juga perlu pelayanan, perlu didukung finansial. Jadi itu penting. Ya. Benih itu dilipat gandakan. Gereja Filipi hanya ada satu gereja mendukung Rasul Paulus. Dia berkata, aku tidak ingin persembahan ini. Persembahan ini harum, disukai Tuhan. Berkenan kepada Tuhan kan masuknya. Amin, berkenan. Harum. Dia berkata, Allahku. Dia berkata, saya tidak ingin persembahan ini. Aku ingin, supaya mereka diberkati masuknya. Ada keuntungan untuk mereka, kata Rasul Paulus. Allahku akan memenuhi segala kebutuhan atau keperluan menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Gereja mendukung Rasul Paulus. Gereja harus mendukung hamba-hamba Tuhan lain. Juga gereja bukan hanya gedung, saudara. Gereja adalah orang. Amin. Roh Allah akan berbicara. Roh Allah berbicara. Amin. Dan benih yang ditabur dilipat gandakan. Amin dalam Yesus. So, itu betul. Tapi saudara, jangan terlalu, saya perlu uang. Tipu akan kekayaan. Kekuatan akan dunia. Itu bisa bekerja di dalam orang sampai apa? Mereka tidak berbuah. Firman Tuhan tidak menghasilkan buah. Tapi yang mendengar dan menyambut firman menghasilkan buah. Amin. Jadi Tuhan, Allah kita sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani. Berkat rohani berarti segala berkat dari roh Allah. Amin. Segala maksud firman Tuhan berkata segala janji Allah. 2 Korintus 1 ayat 20. Segala janji Allah adalah ya dan amin. Segala janji Allah. Haleluya. Adalah ya dan amin. Maksudnya itu karena kita berada dalam Yesus. Amin. Segala janji Allah adalah ya dan amin. Berarti kita bisa menerima, menikmati, mengalami segala janji Allah. Haleluya. Karena kita berada dalam Yesus. Amin. Waktu Batman berada dalam baju dia
dia bisa bersifat, dia bisa berlaku seperti Batman, ya. Walaupun beberapa film dia yang terakhir tidak bagus, yang dulu 60-an bagus bersih. Halo, saudara, kita berada dalam Yesus, berarti segala janji Allah adalah ya amin. Karena kita pakai nama Yesus, karena kita berada dalam Yesus, karena kita memiliki perjanjian dengan Allah karena Yesus. Karena dari Yesus menyucikan kita. Kita berhak, kita bisa menerima segala janji Allah. Mereka semua adalah ya amin. Berarti kita bisa mengalami, berhak menerima segala janji Allah. Bagaimana? Melalui iman. Tuhan dengan kasih karunia sudah menyediakan segala-galanya. Roh iman kita percaya oleh sebab itu kita berkata-kata. Apa yang Anda berbicara, apa yang Anda berkata-kata hari ini, hey, itu akan membentuk hari esokmu. Apa yang Anda senang merenungkan dari firman Tuhan, Anda yakin? Wah, berbicara. Nah, saudara bukan main. Saya sudah berkhotbah ini beratusan kali, kalau belum beribuan. Saya selalu perlu dengar ini. Dalam Yesus, pelayanan kami meningkat. Anda semua yang mendengar ini, Anda diberkati, Anda sudah didoakan, Anda semua akan diberkati. Amin. Amin, saudara. Jadi Allah di dalam Kristus sudah mengaruniakan atau memberkati kita dengan segala berkat rohani, berkat dari roh Allah, maksudnya segala janji Allah. Anak sulung dicerita, anak bungsu itu yang hidup berfoya-foya, balik ke papinya, dia bangkit, dia datang kepada papinya, kepada bapaknya. Dia mau mengaku saya sudah berdosa di hadapan Bapa dan surga. Saya tidak layak menjadi anakmu lagi. Tapi bapaknya tidak mau mendengar itu. Dia langsung berkata kepada pelayan-pelayannya, ambillah jubah yang terbaik. Amin. Dia langsung kasih berkat, cincin, sepatu, makanan. Mereka bersukaria, mereka bersukacita. Tapi anak sulung tidak senang. Bapaknya berkata, karena anak sulung berkata, Bapak, Papi tidak pernah menyembelih atau yaitu masak, bikin pesta dengan satu ekor kambing. Tapi dengan anak yang hidup berfoya-foya dengan pelacur, engkau kasih ini semua kepada dia, masuknya itu. Dia berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara membaca Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Baca nanti. Roh Kudus, roh kebenaran, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Semua yang didengarnya, roh Allah, dia akan memberitahukan Anda dan saya. Dan dia akan ambil semua yang aku punya. Kata Yesus, sebab segala kepunyaan Bapa adalah kepunyaanku, dan dia akan memberitahukan semuanya kepada Anda. Amin. Kenapa dia bikin begitu? Karena Yesus berkata setelah itu, yaitu warisanmu, semua yang Bapa punya, kata Yesus, aku juga punya. Dan roh Allah akan memberitahukan ini kepada Anda. Kenapa? Karena Yesus berkata, akan ada saatnya engkau akan menangis, Anda tidak akan melihat saya lagi, tapi Anda akan melihat saya lagi. Dia bercerita beberapa hal. Dengan kata lain, dia berkata, saya akan mati, tapi saya akan bangkit lagi. Oke? Dan Yesus berkata, bikin cerita singkat ya. Dia langsung berkata di dalam 23, pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Sebab sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan kepadamu demi namaku. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun dalam namaku. Dia berkata, mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacitamu. Kemudian Yesus berkata 27, sebab Bapa sendiri mengasihimu. Saya tidak berkata bahwa aku akan berdoa kepada Bapa untuk kamu. Sebab Bapa sendiri mengasihimu. Yaitu, saudara, kamu sendiri bisa berbicara kepada Bapa
Dia bilang, Bapa saya minta kasih ini dalam Yesus. Amin. Sekali lagi, saya pernah khotbah ini, saya perlu merenungkan ini karena saya harus hidup oleh iman ya. Pekerjaan saya ya orang biasa dapat gaji, bisa hidup dari gaji. Ya, saya harus percaya dari firman, kepada firman ya. Yesus berkata, Yohanes 15 ayat 7, dengar yang baik-baik lagi. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Terus mendengar firman. Jikalau kamu tinggal Yesus, Yesus berkata yang berada dalam Yesus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. 2 Korintus 5 ayat 17. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang berada dalam Yesus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Amin. Dengan kata lain, jikalau kamu tinggal dalam aku berarti kamu lahir baru. Kamu sudah percaya kepada Yesus. Kamu tinggal dalam Yesus. Dan yang kedua, dan firmanku tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Jadi Roh Kudus akan menunjukkan warisan. Apa yang Bapa punya, Yesus juga punya. Dan kita adalah ahli waris. Roma 8 ayat 17. Kita berhak menerima janji Allah. Karena kita berada dalam Yesus. Roh Allah akan memberitahukan itu kepada kamu. Tulis Yohanes 16, 13 sampai 15, belajar. Dan baca lagi Yohanes 16, pasal 16, ayat 23 sampai 27. Yohanes 15 ayat 7. Allah sudah memberkati kita dengan segala janji Allah. Jadi harus apa? Ya, percaya. Merenungkan firman. Roh iman, 2 Korintus 4, 13. Aku percaya, oleh sebab itu aku berkata-kata. Kami juga percaya, oleh sebab itu kami juga berkata-kata. Ingat, apa yang Anda percaya berkata-kata. Amin, kita semua diberkati, kita naik dan tidak turun. Segala senjata yang melawan saya dan saudara tidak akan berhasil. Amin, dalam Yesus Kristus. Yesus sudah menjadi miskin oleh kasih karunia. Dia sudah menjadi miskin walaupun dia kaya. Supaya kita melalui kemiskinannya menjadi kaya. Benih yang kita, saya dan saudara menabur akan dilipat gandakan. Itu janji firman Tuhan. Tuhan tidak berdusta. Kita tahu rupiah menurun. Sering mereka bilang dolar naik. Ya, sebenarnya rupiah turun ya. Ya. Saya di situ 23 tahun. Saya bisa rasa juga. Sebab kebanyakan orang yang mendukung kami orang Indonesia ya. Untuk saat ini. Hello. Tuhan membagikan kami dari Indonesia. Balik ke sini. Bukan ke tempat yang kami kenal. Ke tempat kami tidak kenal. Malahan saya tidak merintis gereja saat ini. Kita nggak kenal terlalu banyak orang. Malahan saya lagi pikir mungkin organisasi saya. Apakah mereka mungkin ya bagaimana? Apakah mereka bergabung? Saya belum begitu kenal mereka. Tapi tidak apa-apa. Tuhan memanggil. Jadi semua menjadi kebaikan. Hanya semua diberkati. Tuhan mengasihi engkau. Ada warisan. Roh Kudus akan menunjukkan warisan itu kepada Anda dan saya. Kita bisa berkata-kata. Amin. Malaikat Allah melaksanakan firman Tuhan. Mereka sangat perkasa. Hai pahlawan-pahlawan yang sangat perkasa. Yaitu malaikat Allah. Amin. Amin. Tuhan, saya membaca ayat ini. Ya. Walaupun saya mengutipnya sebagian. Lebih baik saya merasa saya membaca ya. Kita tahu Mazmur 103 dengar aja ayat 20. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya. Hai pahlawan-pahlawan perkasa. Yang melaksanakan firman-Nya. Dengan mendengarkan suara firman-Nya. Suara firman keluar dari hati dan mulutmu. Malaikat Allah mendengar dan mereka bekerja. Supaya janji Tuhan digenapi. Amin. Mengakui firman. Mereka mendengar. Saya dapat penglihatan dari dulu. Saya ingat dulu saya tinggal di Manado. Saudara style saya tinggal di Manado waktu itu. Kemudian saya di mall hanya tinggal, I think 100-an ribu rupiah, 150 ribu, saya lupa ya. Sedikit. Saya pikir bagaimana. Tapi waktu pagi,
Saya kirim nubuatan kepada orang lain. Dan saya melihat seperti malaikat Allah, mereka seperti tunggu. Seperti orang saat berlari di satu perlombaan. Mereka dengar senjata lari, ya like pow, dan mereka langsung lari. Saya melihat malaikat Allah, mereka tunggu sampai mereka mendengar firman Tuhan. Ya, hai, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Anda tidak bisa melihat mereka dengan mata jasmani kecuali Tuhan membuka mata hati kita, ya, kita bisa melihat malaikat Allah. Dengan mata jasmani tidak bisa tanpa bantuan dari Tuhan, mengerti? Tapi dalam alam roh, ya, ada roh jahat dan ada juga malaikat Allah. Amin. Dan saat mereka mendengar firman, mereka bekerja supaya mempengaruhi orang. Donatur, dengar saya berdoa, Anda ada ide, jadi Roh Kudus datang kepada Anda ada ide. Malaikat Allah juga bekerja supaya Tuhan datang kepada Anda sudah menabur. Amin, itu firman Tuhan, haleluya. Juga Anda diberkati, Tuhan memberikan Anda kuasa memperoleh kekayaan. Saya dapat membuatkan beberapa minggu lalu, atau bulan lalu. Beberapa bulan lalu mungkin, sudah tidak lama yang lalu, tapi mungkin beberapa minggu, 6 minggu, beberapa bulan, saya lupa. Tapi Tuhan bilang saya akan membangkitkan beberapa orang percaya, orang Kristen, ya. Akan menjadi seperti orang yang paling kaya di dunia. Dia sangat, wah, Tuhan kasih dia otak, dia bisa bikin ini. Puji Tuhan sampai saat ini, ya. Dia bikin hal-hal yang bagus. Amin. Urapan datang kepada Anda, Tuhan memberikan Anda kuasa memperoleh kekayaan. Hey, Anda di bawah naungan doa kami. Saya sering mendoakan Anda. Amin. Dalam Yesus yang mendengar khotbah ini, Anda sering diterangi. Amin. Roh Allah akan membantu Anda mengerti. Terus merenungkan firman. Firman adalah harta yang paling berharga. Tuhan memulihkan segala sesuatu. Di mana ada masalah, Tuhan kasih berkat 2 kali lipat. Terus berhenti terus mengakui hal-hal yang buruk. Amin, saudara. Bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan dia. Berfokus kepada Yesus. Berfokus pada Bapamu. Amin, saudara. Dia baik. Dia mengasihi engkau. Dia akan membantu. Roh Allah berada dalam hati Anda. Dia menguatkan engkau. Terus berfokus kepada dia. Tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Yakobus pasal 4. Kalau saya nggak salah ayat 7. Tunduklah kepada Allah. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawanlah kepercayaan yang tidak betul. Amin, saudara. Amin. Anda diberkati. Anda sudah diberkati, terus mengakui firman. Saudara, ada tambahan dari khotbah ini. Kita kasih nanti. Saudara, Tuhan baik, merenungkan firman, menikmati dia baik. Saudara, telah dipanggil untuk menang. Saya Edwin, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.